Selamat malam anak-anak kami. Malam ini akan kita coba bahas kembali tentang materi kita pada pelajaran yang kedua. Kita sudah belajar kemarin bagaimana kita sebagai gereja, umat Allah sebagai gereja yang baru. Hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, itu mengenal gerejaku. Nanti baca di Alkitabnya di Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Berharap kalian sudah baca sehingga tidak harus kita jelaskan secara berurut, namun Bapak mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, kita mencoba menjawab dari Daniel Hizkia. Mengapa gereja-gereja mengalami perpecahan dan apa penyebabnya? Tentu di materi kita sudah ada perpecahan itu ya. Adanya beberapa termasuk mengkultuskan tokoh. Ada yang misalnya kelompoknya Petrus mengatakan bahwa untuk menjadi orang Kristen harus mengubah suku dulu, harus menjadi orang Yahudi. Menurut Paulus sendiri tidak harus. Ada yang mengatakan harus disunat dulu. Menurut Paulus tidak harus disunat, karena sunat lahiriah tidak suatu keharusan, tapi sunat hatilah yang menjadi suatu keharusan, artinya menyucikan diri. Nah, ini menjadi perpecahan pertama pada kisah Perjanjian Baru, sehingga berdampak sampai pada kisah gereja-gereja saat ini yang menganggap gereja saya paling benar gitu. Itu menjadi penyebabnya sebenarnya, merasa bahwa tokohnya dia yang paling benar. Nah, ada pertanyaan, ada apa itu orang Kristen Nestorian? Orang Kristen Nestorian ini ternyata orang yang dulu datang dari daerah Syria, yang dipelopori oleh orang-orang Syria, tapi ternyata tidak terlalu berkembang di Indonesia, sehingga dengan sendirinya mereka punah. Bahwa mereka menggunakan bahasa yang harus bahasa dari sana, bahasa dari daerah timur, sehingga tidak bisa berkembang gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan gereja Calvinisme? Itu Calvinis itu memang satu tokoh di dalam kekristenan, tokoh gereja. Dia mengajarkan, tentu ada 3 pengajaran, yaitu sola scriptura, yaitu hanya oleh kebenaran, artinya hanya oleh Alkitab, dan juga ada sola gratia, hanya oleh iman gitu ya, dan ada sola fide, itu yang diajarkan oleh Calvinis waktu itu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi dasar sampai hari ini yang bisa dilanjutkan oleh gereja. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, bahwa gimana cara kita menyikapi tentang gereja yang mengalami perpecahan? Ya, tentu kita harus belajar jangan terlalu mengkultuskan tokoh. Tentu kita meniru iman mereka, mencontoh iman mereka, tapi kita harus mentokohkan hanya Yesus gitu ya. Bahwa tokoh-tokoh ini juga mereka sedang berjuang untuk menggali kebenaran bagi diri mereka sendiri. Jadi kita tidak harus, nah ini yang supaya kita tidak hanya dalam perpecahan, kita harus belajar menerima keberadaan gereja-gereja yang lain gitu ya. Bagaimana cara kita agar tidak timbul kembali gereja yang mengalami perpecahan? Ya, tentu kita harus berdoa, dan kita boleh ada di dalam membawa damai, membawa tidak ikut-ikutan melalui media sosial kita membawa perpecahan atau menjelek-jelekan gereja ini. Tidak boleh. Sekarang kita bukan hanya lagi
kejahatan itu bukan hanya lagi lewat mulut atau lewat tindakan, lewat jari pun ternyata kejahatan seringkali sudah terjadi lewat media sosial gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus berbeda gitu ya. Saya pikir itu dari pertanyaan dari Daniel Hizkia. Kita coba jawab lagi pertanyaan dari kita lanjut pertanyaan dari Teresia. Maaf Tere, kita Teresia Sirat Kolin gitu ya. Yang pertama, apakah hukum Taurat sangat penting bagi orang Kristen? Nah, hukum Taurat itu hukum yang digunakan pada perjanjian lama, hukum atau aturan supaya hidup manusia itu terarah, ada hukum. Tapi kalau hukum yang kita gunakan sekarang tentu hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu gitu ya. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang tidak terbantahkan, yang jauh lebih sempurna dari hukum Taurat. Nah, itu ya. Itu hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mengapa harus banyak perpecahan? Ya, tadi kita sudah bahas bahwa perpecahan itu memang karena seringkali karena pemahaman yang berbeda-beda, tapi tetap bersikukuh gitu ya pada pemahamannya, membuat banyak orang berpecah, sulit menerima pendapat orang lain. Itu menciptakan perpecahan. Nah, itu kita harus belajar di situ. Kalau orang salah jangan kita ikutin, tapi kita belajar hidup di dalam kebenaran. Mengapa agama Kristen pada pecah dan mengapa banyak manusia mengapa memaksa orang Katolik masuk ke Protestan? Nah, ini kita memang harus benar melihat konteks masing-masing ya. Bapak tetap selalu berada di tengah, kita bukan masuk ke doktrin, tapi tentu kita ada berada di jalur kebenaran atau di jalur kasih gitu. Jadi antara Katolik dan Protestan memang ada suatu sejarah yang waktu itu Martin Luther King sangat menolak gitu ya, termasuk salah satu penjualan buku indulgensia, penghapusan dosa gitu ya, itu sangat ditolak, sehingga itulah awal dari perpecahan. Namun tentu kita tidak bisa menyalahkan karena itu masa pada waktu itu, sehingga ada saat ini menjadi terpisah antara Protestan dan Katolik gitu ya. Tapi tentu kita harus ada di jalur ajaran Tuhan Yesus. Nah, gitu ya. Bagaimana dampak kesaksian orang Kristen di Indonesia? Dampak kesaksian orang Kristen di Indonesia, ya tentu kita harus menjadi saksi, karena Kristen itu sebenarnya bukan agama gitu ya, tapi Kristen itu jalan hidup. Artinya bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu ya. Artinya Kristen itu dari kata Kristolos, yaitu pengikut Kristus. Selagi kita menjadi pengikut Kristus, pengikut kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, ya tentu kita menjadi Kristen. Nah, itulah sebabnya ya teladan kita satu-satunya adalah Kristus gitu ya. Nah, mengapa gereja lari dari perpecahan? Ya tentu sudah terjawab tadi ya, karena perpecahan itu akibat dari sesuatu pemahaman. Karena memang Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya pemahaman kita juga harus berkembang. Nah, oleh sebab itu di dalam pemahaman yang berkembang, kita sebagai gereja Tuhan harus bisa menerima
pemahaman orang lain, gitu ya. Kalau pertanyaan dari Sergio, saya pikir sudah terjawab ya, karena hampir sama juga dengan pertanyaan yang di atas tadi. Baik, anak-anak kami, kita ada beberapa orang kelas 9, tapi yang mengajukan pertanyaan hanya baru 3 orang. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Kita harus, Bapak berharap bahwa pendidikan agama itu menjadi kebutuhan, artinya kebutuhan jiwa kita. Karena pendidikan agama bukan sekedar hanya untuk menempuh nilai, tapi kita bisa menjadi kebutuhan jiwa kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, harusnya kita harus lebih proaktif gitu ya dalam menggali kebenaran. Ya, Bapak pikir itu kalau sekedar untuk membahas dari materi kita, perpecahan itu bukan lagi sesuatu yang harus kita pertahankan, tapi harus yang kita perbaiki. Bapak berharap kalian menjadi tokoh-tokoh besar di dalam gereja kelak untuk menjadi sarana Tuhan memperdamaikan gereja, menjadi satu gereja, satu suara untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua.